Puji Tuhan, Zoom online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu ini semua karena kemurahan-Mu, karena cinta-Mu yang tiada batasnya buat kehidupan kami, hingga kami boleh terus menikmati anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau terus mengajarkan kami untuk kami boleh terus menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang terus memimpin kami, membimbing kami Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami mohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Biar fokus hidup kami Tuhan hanya pada karya salib-Mu yang luar biasa, Kau sudah beri buat kami. Kerinduan kami boleh terus Tuhan, kami boleh hidup dalam perkenan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah Zoom online kami saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami terus memohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam Zoom kami ini Tuhan, dalam saat kami mendengar firman-Mu, saat kami membaca kebenaran firman-Mu Tuhan, tolong kami, berikan kami selalu hikmat pengertian daripada-Mu, baik kami yang mendengarkan saat ini, baik teman-teman kami yang akan mendengarkan rekaman kami, terlebih hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan. Kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami Tuhan Yesus menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian syukur naikkan kepada Tuhan Yesus. Kita dalami terus kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama membahas masa lajang dan pacaran. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk ke bagian ketiga. Kita berdoa sama-sama supaya pembelajaran kita berguna bagi setiap orang yang mendengar pengajaran ini saat mereka menjalani masa lajang mereka. Pembelajaran ini juga kiranya berguna bagi kita yang Tuhan percayakan sebagai orang tua, senior, pimpinan rohani yang Tuhan percayakan untuk menolong, memberkati mereka yang dalam status lajang. Puji Tuhan. Kita awali dengan mewaspadai serangan iblis, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Tentu menjadi pertanyaan kita, siapa orang-orang yang hari-hari ini siap ditelan oleh iblis? Mungkin kita nggak sadar, atau orang-orang terdekat kita. Dari ilustrasi yang Rasul Petrus gunakan, secara tersirat dapat kita mengerti bahwa para setan, iblis dan gerombolannya tidak sembarangan dalam melakukan serangan. Lebih dahulu mereka cari-cari mangsa yang mudah ditelan. Mereka menyerupai para singa gunung yang cerdik dalam mencari mangsa. Mereka lebih dahulu mendeteksi kelemahan incaran mereka untuk kemudian menyerang yang paling lemah, yang masih mudah.
sedang sakit atau cedera. Si iblis bersama gerombolannya mencari orang-orang percaya yang sedang lemah, sedang luka hati, kecewa. Mereka menghabiskan, si iblis dan gerombolannya menghabiskan banyak waktu mengincar orang-orang percaya yang sedang rapuh, rentan, dan kesepian. Tentu mereka bukanlah makhluk bodoh, sehingga mereka habis-habisan nyerang orang-orang Kristen yang lagi nempel-nempelnya sama Kristus. Mereka nggak mungkin nyerang habis-habisan orang-orang Kristen yang sedang kuat-kuatnya terhubung di dalam ikatan tubuh Kristus. Saat mereka mencari-cari, lihat orang-orang yang sedang kuat di dalam Kristus, ngapain juga mereka serang habis-habisan? Itu mereka nggak bodoh. Yang lemah dalam kesendirian, yang terpisah, renggang dari persekutuan saudara seiman, yang kurang terhubung dengan Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang menjadi incaran iblis. Untuk si iblis yang bagai singa itu menelannya. Iblis akan habis-habisan serang orang-orang yang memang berpotensi besar untuk dikalahkan dan mereka telan, mereka mangsa. Dengan berbagai cara, tipu daya, iblis akan habis-habisan serang mereka yang lemah. Yang kuat, yang sedang dekat-dekatnya dengan Tuhan, yang sedang erat-eratnya bersekutu dengan saudara seiman, ngapain mereka serang habis-habisan? Yang lemah, yang terluka, yang cedera secara rohani, itulah incaran iblis. Iblis akan habis-habisan gunakan berbagai cara untuk melahap, memangsa orang-orang percaya yang sedang dalam kelemahan. Banyak kali masa-masa sulit dalam hidup apapun itu adalah masa-masa di mana iblis melancarkan serangannya. Karena di saat itu kita paling mungkin meragukan Allah. Kita paling mungkin memilih jalan sendiri. Kita paling mungkin berusaha untuk mengendalikan, mengontrol hidup kita sendiri. Sekali lagi, dengan berbagai cara, berbagai tipu daya, iblis akan serang habis-habisan saat ia melihat kita goyah oleh masalah hidup. Tentu kita tahu bersama, nggak harus saat penderitaan, sakit penyakit, kemiskinan merupakan momen-momen iblis menyerang, tetapi saat kita sehat kaya raya juga iblis bisa menyerang saat kita renggang dengan Tuhan, renggang dengan persekutuan saudara seiman. Tak lelah para setan membisikkan, Tuhan nggak peduli terhadap masalah. Ia nggak mampu berbuat apa-apa menolong engkau dalam masalahmu. Rasa sakit, rasa sepimu tetap milikmu, tetap menjadi bagianmu. Nggak akan pernah berakhir. Itu yang membuat nggak sedikit orang
percaya berpaling dari Tuhan, mencari cara-cara sendiri untuk lari dari rasa sedih, lari dari rasa sepi. Kita dapat memaknai 1 Petrus 5 ayat 8 dengan pemahaman penafsiran seperti ini, menolong kita untuk melihat diri apakah sedang mencari, sedang menjadi incaran iblis serang kita habis-habisan karena kita memang memberi kesempatan kepada iblis, atau kita lihat orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekeliling kita yang karena mungkin kaya raya menjauh dari Tuhan, mungkin karena beban hidup yang begitu berat menjauh dari Tuhan. Kita mau menjadi alat Tuhan untuk menolong mereka. Puji Tuhan. Kita masuk kepada penderitaan di masa lajang. Penderitaan di masa lajang. Masa lajang memiliki penderitaannya sendiri. Jenis masalah-masalah yang ternyata itu telah sulit untuk dimengerti oleh banyak orang yang telah menikah. Penderitaan masalah yang dialami, dirasakan oleh para lajang seperti putus pacar. Yang telah menikah tentu sudah sulit untuk menyelami, berempati terhadap orang yang putus pacar. Karena kita yang sudah menikah udah nggak ada lagi putus hubungan dengan orang yang dekat dengan kita, kecuali maut yang memisahkan. Lain kalau kita bicara tentang perceraian. Tapi dalam pengertian umum, pernikahan akikabiah, kita tahu bersama, kita yang sudah menikah udah nggak bisa lagi mengerti sakitnya diputuskan pacar, sakitnya putusnya hubungan dengan seseorang yang mungkin bertahun-tahun begitu dekat harus putus. Kita yang sudah menikah banyak kali gagal atau udah sulit sekali untuk memahami sakitnya putus pacaran. Atau juga saat seorang yang lajang, tanda kutip, nggak laku-laku, nggak pernah ada yang serius mau mengajak berpacaran. Ini pun memberi luka tersendiri dan sulit dimengerti untuk kita yang dalam tanda kutip sudah laku dalam bahasa sehari-hari kita, yang sudah punya pasangan hidup. Sulit kita mengerti mereka dalam kesedihan, kesepian, kesendirian mereka, rasa nggak ada yang suka sama mereka. Masa lajang memiliki penderitaannya sendiri. Saat seorang yang lajang merasa sudah siap menjadi ayah, menjadi ibu, namun masih saja yang bisa digendong, dicium adalah anak saudara, anak teman. Ingin sekali menggendong anak sendiri, merasa sudah siap jadi ayah, jadi ibu, tapi belum bisa. Masa lajang memiliki penderitaannya sendiri. Saat sangat rindu punya teman ngobrol, seorang yang spesial yang bisa diajak tertawa, menangis bareng, udah rindu banget, tetapi belum juga Tuhan kasih. Itu memberi kekecewaan, penderitaan tersendiri. Penderitaan di masa lajang juga tidak jauh dari harapan yang seseorang miliki. Banyak kali kita bukan hanya
para lajang, kita secara umum merancang masa depan itu dengan sangat rapi. Umur berapa bekerja, umur berapa menikah, umur berapa punya anak, kita sudah reka-reka, rancang dan impikan. Dan kita tempatkan impian dan rencana itu berada di atas nilai hidup kita. Sedemikian sehingga identitas kita ditentukan oleh goal atau berhasil nggak kita menyelesaikan rancangan-rancangan ini. Berhasil nggak saya umur 30 tahun menikah? Kalau nggak berhasil, kita langsung melihat diri sebagai orang yang gagal, orang Kristen yang nggak diberkati, orang Kristen, orang percaya yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena dalam standar yang kita buat, umur 30 itu standar yang tepat untuk menikah. Sehingga saat lewat 30, kita sudah seperti orang yang asal-asalan menjalani hidup, jalani kekristenan. Sungguh menjadi incaran empuk bagi si iblis saat kita masuk pada kondisi seperti itu, semacam itu. Kita mendefinisikan hidup kita berdasarkan penggenapan mimpi-mimpi yang sudah kita rancang dengan detail dan rapi tersebut. Kita memberikan hati lebih luas pada rencana dan mimpi kita daripada kepada Tuhan. Dan kita terus belajar saat apapun berada di atas Tuhan, menjadi berhala, berada di atas Kristus. Kepuasan kita ditentukan oleh berhasilnya kita menyelesaikan mimpi-mimpi ini, maka kita pasti akan di satu titik mengalami kekecewaan, mengalami penderitaan. Pertanyaan reflektif dan korektif, apakah saya merasa hancur ketika melihat ada kemungkinan bahwa saya tidak akan menikah? Apakah saya melihat diri sebagai seorang Kristen tidak utuh jika tidak menikah? Pertanyaan-pertanyaan ini memberi bahan yang cukup mumpuni saat kita rindu koreksi diri, apakah kita memberhalakan mimpi-mimpi dan rancangan yang sudah kita buat atau enggak, atau tetap Kristus yang menjadi pusat hidup kita, sumber segalanya bagi hidup kita. Kristus yang mendefinisikan kita, Kristus yang memberi identitas kepada kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tak jarang kekecewaan akibat mimpi yang belum bisa digenapi, belum bisa diwujudkan, itu menjadi lebih dalam. Kekecewaan itu lebih menusuk sanubari ketika kita harus menerima komentar-komentar nggak peka dari orang tua, dari para senior, bahkan dari para pimpinan rohani. Tentu menyakitkan. Saat kita berharap, kita yang masih lajang berharap para senior, orang tua, terlebih pimpinan rohani bisa mengcover kita, melindungi kita dari serangan si iblis. Mereka justru seperti menjadi alat si singa yang mengaum-ngaum untuk lebih melukai kita. Cedera rohani yang sudah kita derita itu semakin parah.
seperti luka yang diperdalam oleh komentar-komentar tidak peka, tidak berhikmat. Sekali lagi harapan kita belajar masa lajang dan pacaran bukan hanya untuk orang-orang percaya yang mendengar YouTube ini di masa lajang dan pacaran mereka, tetapi bagi kita yang rindu memberkati mereka, menolong mereka. Bagi kita pun pembelajaran ini bermanfaat. Di dalam kekuatan firman dan Roh Kudus, pengajaran pembelajaran ini menolong kita menjadi alat-alat Kristus yang bisa berdampak bagi orang-orang yang sedang bergumul di masa lajang mereka. Allah Roh Kudus tolong kita semua, puji Tuhan. Kesendirian bisa berubah menjadi kesepian. Kesepian inilah yang membahaya. Kesendirian itu kondisi fisik menyendiri. Itu netral. Saat kita bisa menyikapi dengan benar, kita ada saat kita sendiri, tapi kita sadar kita butuh orang lain, kita masuk dalam persekutuan. Jadi di masa lajang sekalipun tetap kita meski sendiri nggak kesepian. Tapi saat kesendirian tidak bisa kita sikapi dengan benar, kesendirian akan menghasilkan namanya loneliness, kesepian. Kita kondisinya seperti sekumpulan hewan yang terus diincar oleh si singa, dan kita terpisah dari kumpulan kita. Seperti domba yang tersesat, ada kumpulannya, ada gembalanya bahkan menjaga. Meski kita lemah, tetapi ada orang-orang kuat yang menolong kita. Ada gembala yang membela kita. Kesepian itu seperti kita memisahkan diri dari persekutuan, memisahkan diri menjauh dari si gembala. Kita terasing, terputus secara emosional. Kita boleh aja masih tetap di gereja, tetapi secara emosi kita udah enggak di persekutuan. Tetap rutin kita setiap minggu ke gereja, tetapi jiwa kita udah enggak bersama dengan saudara-saudara seiman, terputus. Kita merasa tidak dibutuhkan, dan itu tentu menyakitkan. Timbul rasa hampa, gelisah. Ngobrol, tetapi udah nggak ada rasa sesuatu yang bermakna. Kesendirian di masa lajang itu mengakibatkan rasa sepi, dan itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Setiap orang merasakan penderitaan di dunia ini, namun tak jarang status lajang, masa lajang memperkuat dampak dari penderitaan tersebut. Dan si iblis dengan segala kecerdikan mereka mampu mendeteksi kondisi ini dan terus berusaha memanfaatkan rasa sepi orang-orang percaya di masa lajang mereka. Yang di masa lajang bisa menjadi bahan koreksi. Kita pun yang terbeban membantu, menolong mereka yang menjalani masa lajang, kita pun bisa sama-sama bisa mengoreksi diri untuk bisa menjadi alat-alat Tuhan yang lebih baik lagi dalam menolong mereka. Puji Tuhan. Rasul Petrus yang sudah memberitahu kita untuk berwaspada, berjaga-jaga terhadap serangan iblis, adalah orang yang
pernah mengalami bagaimana serangan iblis itu sangat menusuk jiwanya. Ketika ia sampai 3 kali mengaku tidak mengenal Yesus, sangat hancur hatinya. Harapannya seperti tidak bersisa. Saat itu ayam berkokok untuk kedua kalinya, lalu Petrus teringat apa yang Yesus katakan kepadanya malam itu. Sebelum ayam berkokok 2 kali, sudah 3 kali kamu mengaku tidak kenal aku. Petrus pun langsung menangis dengan sangat sedih. Saya mau tambahkan satu ayat untuk lebih memahami betapa hebatnya luka batin Petrus akibat serangan iblis. Beberapa penafsir Alkitab menghubungkan tangisan Petrus ini dengan Sakarya 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam, akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Ini bisa kita pakai untuk menggambarkan betapa hebatnya luka batin Petrus akibat serangan iblis. Ia meratap seperti orang meratapi anak tunggal. Ia menangis dengan sedihnya, dengan pedihnya, seperti orang menangisi anak sulung. Ia pernah hancur oleh serangan iblis, dan ia ingin yang terbaik bagi setiap saudaranya di dalam Kristus. Di dasar keinginan ini, ia menasihati 2 hal setidaknya. Pertama, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, serahkan kekhawatiranmu, segala kekhawatiranmu. Pertama, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayat 5, 6, ayat 6, 7, baru 8, waspada, berjaga-jaga, si iblis mengaum-aum mencari mangsa untuk mereka telan. Ayat 6, 7, seperti persiapan untuk masuk ke ayat 8. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nasihat Petrus. Pertama, Petrus menasihati kita untuk tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan. Baik ketika kita berada di atas, juga saat kita terpuruk. Allah saja yang akan memperlengkapi kita untuk bertempur dengan baik saat iblis menyerang. Kita bisa menyikapi meski kita terluka. Sakit, cedera kita, lemah, tapi saat kita bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan, seperti saya kita bahas Efesus, kita membahas Efesus 4, kita diajar untuk meresponi perlakuan buruk itu dengan amarah yang dicurahkan kepada Tuhan. Itu tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan. Kita marah boleh, tetapi segera bereskan masalah marah tersebut, segera bereskan marah tersebut, amarah tersebut, segera bereskan di hadapan Tuhan. Itu kita berarti tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan. Maka ia akan memperlengkapi kita untuk bisa recovery, mengalami pemulihan dari serangan iblis sehebat apapun itu. Hebat sekali iblis menyerang Petrus. Tapi ia bisa
mengalami recovery, pemulihan, karena ia datang dengan penyesalan dosa. Sebab aku yang tinggi, luhur, kekal, kudus, menegaskan kepadamu, sekalipun aku tinggal di tempat yang mulia dan suci, aku hadir di sisi orang-orang terpuruk yang menyesali dosanya. Aku membangkitkan semangat mereka, memulihkan, melakukan recovery hati yang hancur, hati yang terluka. Kesepian akibat kesendirian itu bisa Tuhan pulihkan. Bisa Tuhan pulihkan. Untuk kita nggak mau semakin rusak hidup kita akibat rasa sepi. Ada orang-orang yang semakin hari semakin rusak hidupnya. Berpikir dengan berganti-ganti pasangan seks, teman seks bisa mengusir kesepian. Atau dengan sembarang saja memilih pacar bisa menyelesaikan rasa sepi mereka. Sedalam apapun cedera rohani kita, luka batin kita, ingat janji ini. Aku hadir, Allah hadir di sisi orang-orang yang terpuruk, menyesali kegagalan. Puji Tuhan. Dia akan membangkitkan semangat, memulihkan kita semua. Puji Tuhan. Kedua, Petrus menasihati kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kedua, Rasul Petrus menasihati kita untuk mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kita perlu menempatkan setiap rencana dan impian kita di bawah hikmat dan kedaulatannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. It's okay. Kita punya rencana. Kita buat plan untuk hidup kita. Umur berapa kita rancang untuk kita mulai pacaran. Umur berapa kita rancang untuk masuk dalam pertunangan dan pernikahan. Kita pun sudah rancang umur berapa kita akan punya anak. Tapi jangan sampai rancangan dan impian tersebut berada di atas Tuhan, berada di atas apa yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan akan mengangkat dan memelihara kita. Saat kita rendahkan diri di hadapannya, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Pembelaan ilahi terwujud nyata ketika kita mengalami kegembiraan di dalam berbagai bentuk penderitaan, termasuk yang diakibatkan oleh masa remaja. Itu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Kita dimampukan untuk melihat setiap bentuk penderitaan dalam perspektif ilahi. Dari sudut pandang kekekalan, penderitaan di masa lajang takkan membuat kita menggadaikan Kristus maupun kebenaran. Tadi contohnya, kita nggak akan berusaha menghilangkan rasa sepi dengan
kekuatan sendiri, dengan pemikiran sendiri. Kita lihat bahwa hanya Kristus dan kebenarannya yang bisa menolong kita, yang bisa memberikan pertolongan yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Puji Tuhan. Kita akhiri dengan 10 janji bagi setiap penderitaan. 10 janji sesuai dengan buku acuan kita bagi setiap penderitaan. Pertama, bahwa mengenal Yesus lebih penting dari segala sesuatu yang bisa kita miliki atau bisa hilang dalam hidup ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman atau kepercayaan. Kita nggak akan gadaikan kepuasan di dalam Kristus itu demi kepuasan-kepuasan duniawi untuk menghilangkan kesepian. Terlalu sampah kesukaan-kesukaan dunia dibandingkan dengan kepuasan di dalam Kristus. Kedua, bahwa setiap pencobaan merupakan alat bantu untuk membuktikan kesejatian iman kita dan dalamnya sukacita kita. Sudah kita lihat minggu Selasa kemarin tentang beberapa minggu ini kita lihat tentang superficial, sukacita yang di permukaan. Nah, pencobaan itu merupakan alat bukti bahwa sukacita kita bukan hanya di permukaan. Alat bantu. Kita bisa sekali lagi, menurut perspektif cara pandang Allah, kita bisa melihat penderitaan itu menjadi alat untuk membuktikan bahwa bahagia kita, tertawa kita, sukacita kita itu dari dalam. Bukan karena hiburan dunia. Kita tahu itu menyenangkan, tetapi itu di permukaan, superficial. Bukan juga karena kita pacaran dan menikah. Saat itu menjadi sesuatu yang paling penting, maka itu akan di permukaan. Tentu akan berbahaya bagi kekristenan kita. Sesuatu yang di permukaan akan berbahaya. Sekali lagi, pencobaan itu alat bantu untuk membuktikan keaslian, kesejatian iman kita. Atau saya perhatikan kemarin saat naik kereta, ada seorang ibu yang terus mengucapkan doa-doa, ayat-ayat suci. Saya perhatikan, saya renungkan, hal-hal seperti itu pun kebahagiaan sukacita yang tidak mendalam sepenuhnya. Entah di permukaan nomor 2, lebih dalam dari hiburan dunia, masuk dikit. Bagi kita di aliran karismatik, berbahasa roh itu menimbulkan sukacita yang luar biasa. Tapi sesuai dengan pembelajaran kita hari Selasa kemarin, ada yang lebih hakiki, ada sukacita yang lebih mendalam, ada kebahagiaan yang lebih dan lebih
sejati daripada kebahagiaan yang kita dapat dalam ritual-ritual agamawi. Bahagia kita, sukacita kita berbahasa roh. Tetapi adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saat kita bisa memberi, bahkan di dalam kesulitan kita, lebih berbahagia, lebih dalam, lebih sejati bahagia sukacita kita. Itu yang merupakan renungan saya beberapa hari ini, kiranya menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Kita harus mau nggak mau belajar berjuang sama-sama, berbagi telinga untuk mendengar, berbagi harta benda untuk mereka yang membutuhkan, berbagi apa lagi? Waktu, pikiran, tenaga kita. Pencobaan itu alat yang dapat diandalkan untuk membuktikan bahwa kebahagiaan itu ada di dalam kita dan kebahagiaan itu sejati. Kita nggak mau kebahagiaan kita superficial karena hiburan dunia. Hadapi masalah segera marah-marah kita. Keluhan yang keluar. Sumutan yang mendominasi hari-hari kita. Demikian pula saat kita mengandalkan ritual agamawi untuk memperoleh sukacita. Untuk menjadi bahagia kita andalkan bahasa roh kita. Banyak menjadi pengamatan kita. Jago berbahasa roh. Tapi untuk memberkati orang, sulit sekali. Nggak ada buah pertobatan. Nggak ada buah-buah yang manis yang bisa dinikmati oleh orang lain. Mari kita pastikan, sesuai dengan Efesus kita bahas kemarin, tinggalkan hidup lama, berjuang hidupi kebenaran, berbagi. Dalam konteks Efesus kemarin, jangan lagi mencuri, kerja keras, kerja dengan jujur, untuk berbagi dengan mereka yang sederhana, mereka yang berkekurangan. Kita perlu ingat itu. Kebahagiaan di dalam Kristus, kebahagiaan Alkitabiah seperti itu. Gambarannya, tinggalkan hidup lama, jangan mencuri. Jalani hidup sebagai manusia baru, kerja keras, kerja dengan jujur untuk berbagi, lebih berbahagia. Sukacita itu masuk ke dalam hidup kita, sehingga penderitaan apapun enggak menghilangkan sukacita dan kebahagiaan kita. Justru penderitaan apapun itu menjadi alat bukti iman kita, bahagia kita sejati. Puji Tuhan. Ketiga, bahwa seluruh penderitaan kita sedang mempersiapkan kita untuk menjadi penghibur yang dapat diandalkan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih, Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Amin. Yang berada dalam berbagai macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya, masa-masa penderitaan di masa lajang itu mempersiapkan kita sehingga saat kita nanti nikah, kita tidak sembarangan memberi komentar terhadap mereka yang masih lajang. Kita bisa belajar lebih dan lebih lagi berempati dan bijak dalam menunjukkan empati tersebut
terhadap mereka yang lajang. Keempat, bahwa dalam perjalanan waktu, penderitaan akan memperkuat, bukan melemahkan pengharapan dan sukacita kita. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan, penderitaan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan, penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kelima, bahwa tidak ada penderitaan yang dapat mencuri apa yang telah Kristus berikan kepada kita. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman ketika harta kamu dirampas. Namun kamu menerima hal itu dengan sukacita, karena kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Ya, dapat kita hubungkan dengan khotbah hari Minggu, pengharapan akan surga itu saat benar-benar kita yakini dan mengerti, maka penderitaan yang sementara ini bisa kita sikapi dengan benar. Penderitaan, luka hati, cedera rohani di masa lajang bisa kita sikapi dengan benar. Keenam, bahwa Yesus Kristus tidak pernah lelah dalam memperhatikan dan menolong setiap kita yang lelah. Adalah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, cedera secara rohani. Aku akan memberi kelegaan, pemulihan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketujuh, bahwa penderitaan akan memberi kita iman dan kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, kamu ngerti, kamu yakin bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita belajar dan belajar sama-sama. Penderitaan sekali lagi bukan hanya dirasakan oleh mereka yang masih lajang. Kita semua alami penderitaan, tetapi di konteks pagi hari ini banyak kali dampak penderitaan itu menjadi lebih besar bagi orang-orang di masa lajang. Jadi pembelajaran kita berlaku bagi kita semua. 10 janji ini berlaku bagi kita semua. Kedelapan, bahwa Allah akan mencurahkan berkat-Nya yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Bukan hanya untuk kita makan secara jasmani hari-hari kita, tetapi tentu dalam konteks kebutuhan rohani kita, dalam konteks kebutuhan pemulihan luka batin kita. Puji Tuhan. 9, bahwa tidak ada satupun penderitaan kita yang sia-sia. Kita tahu menempatkan diri, merendahkan diri di bawah kaki Allah, maka semua penderitaan menghasilkan kemuliaan kekal bagi kita. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Terakhir di pagi hari ini, 10, bahwa semua penderitaan kita suatu saat akan berakhir, akan hilang sepenuhnya. Itu ini bicara tentang surga. Ya, kemarin saya dengar tentang seorang filsuf, Friedrich Nietzsche. Beliau tokoh yang dikagumi oleh banyak orang ini berkata bahwa janji-janji penghiburan bagi mereka yang menderita itu adalah berita bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang udah nggak bisa buat apa-apa lagi untuk menolong dirinya. Itu yang Friedrich Nietzsche katakan. Ajarkan. Saat kita terpengaruh oleh pemahaman itu, kita akan dibuat untuk nggak mau menderita lama-lama. Kita akan terus cari jalan untuk segera keluar dari penderitaan ini, apapun caranya. Memang apa yang Nietzsche lontarkan itu bertolak belakang dengan apa yang kekristenan ajarkan. Kita memang saat menghadapi ketidakadilan, it's okay kita menyatakan sikap, tetapi kita nggak bisa menggunakan segala cara untuk mengalahkan ketidakadilan tersebut. Kita nggak diajarkan untuk seperti itu. Nah, Nietzsche katakan itu berita, itu kabar, itu nasihat untuk orang-orang supaya tetap dalam keadaan menderitanya. Orang menjadi, ya udah begini aja dah hidup ini. Di satu sisi ada positifnya, kita nggak boleh berkata ya udah nasib begini hidup saya. Kita berjuang, tetapi kita diingatkan perjuangan kita harus didasari dengan motivasi yang benar. Kita perlu memahami kebenaran firman secara lebih lagi utuh, sehingga saat kita lihat janji-janji seperti di Wahyu ini, segala air mata akan hilang, maut nggak ada lagi, nggak ada perkabungan, ratap tangis, duka cita, semua penderitaan berlalu. Itu tidak membuat kita menjadi orang-orang yang nggak mau berjuang dalam hidup ini. Itu pun salah. Mungkin Friedrich Nietzsche melihat orang-orang Kristen seperti itu. Ya udah hidup seperti ini, yang penting ke gereja, ya udah hidup seperti ini. Nggak mau mengembangkan potensi-potensi yang Tuhan tempatkan. Karena itu perlu memahami Alkitab secara utuh, secara komprehensif, sehingga kita bisa seimbang dalam hidup ini. Kita nggak cari jalan-jalan yang salah, tetapi kita nggak menyia-nyiakan waktu, kesempatan, potensi, kelebihan yang Tuhan beri kepada kita. Kiranya nasihat-nasihat ini melengkapi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi, termasuk saat kita berada di masa lajang, juga bagi kita yang berusaha menjadi berkat bagi orang-orang di masa lajang. Sama-sama kita mau memanfaatkan setiap kebenaran firman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang sungguh-sungguh bisa menghadirkan surga sejak saat ini. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Saya kembalikan kepada Ibu Rima.
Puji Tuhan. Pagi ini ada Niar. Mungkin Niar ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dalam pemaparan kita, dalam pembahasan kita pagi ini. Iya, makasih banyak Bung untuk sharingnya sangat memberkati dan uh, saya pribadi ya berterima kasih Bung Semi mengajarkan apa ya tadi awal-awal berempati untuk kita yang masih lajang gitu. Karena memang seringkali tuh diremehkan ya. Maksudnya itu ya ada orang-orang paling apa yang merasa kesepian, yang merasa putus cinta, seperti itu tuh seringnya dianggap remeh gitu. Eh, saya sih sebenarnya nggak ada yang masukan yang gimana, cuman mungkin kadang-kadang berharap untuk seperti gereja gitu, sebenarnya tuh pernah mikir enak ya kalau gereja itu ada mentoring gitu. Mentoring itu nggak perlu formal gitu, tapi seperti yang ditulis dalam kitab Titus yang senior, yang tua itu mengajarkan yang lebih muda. Jadi, tapi kebanyakan mungkin di Indonesia itu lebih apa ya, lebih malu-malu kali ya, kayak kayak Mm-mm. untuk tanya kepada yang senior tentang bagaimana saya harus berhikmat dalam menjalani masa muda saya, bagaimana saya harus mencari orang yang tepat, bagaimana saya nanti menikah, apa yang harus saya prepare seperti itu. Dan itu sebenarnya sangat dibutuhkan gitu untuk apa namanya anak-anak yang muda yang udah usia-usia single tapi belum menikah dan untuk dapat apa ya sesuatu dari senior mereka gitu. Tapi mungkin ya mungkin masalah komunikasi, masalah apa sih keterbatasan, masalah nggak ngerti mulainya gimana itu mungkin masih terjadi ya sama kita. Tapi harapan saya pribadi suatu hari itu di gereja di tempat kita di Indonesia itu lebih ada budaya seperti itu gitu. Karena memang itu tertulis gitu dalam firman Tuhan. Eh, terus selanjutnya mungkin kalau anak muda yang saya lihat itu kalau sekarang tuh juga blur dengan apa yang dikatakan oleh sosial media. Jadi itu menurut saya menambah kegalauan kita karena bukan kegalauan punya pasangan atau enggak, tetapi dalam memilih seseorang yang sesuai firman Tuhan, yang sesuai kehendak Tuhan dengan yang standar dunia gitu. Jadi banyak kali kalau di sosmed itu oh, jangan sampai milih yang nggak mapan seperti itu. Memang dalam hal ini tuh, eh, ya ekonomi itu penting gitu, tapi itu nggak tertulis gitu loh dalam firman Mm-mm. Tuhan. Kamu harus punya Benar. suami yang gajinya segini gitu. Tetapi standar di sosmed itu harus nggak boleh apa namanya nggak boleh kalau misalnya dia dari nol apa-apa terus standar sosmed itu kalau udah nggak cocok nggak usah diiniin nggak usah diterusin gitu padahal firman Tuhan milik kita untuk apa sih namanya menanggunglah beban sesama untuk bersabar untuk mengampuni jadi jadi ya harapan saya juga pun buat anak muda untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk melihat lagi Mm-mm. apa yang menjadi ini Tuhan jadi nggak hanya standar dunia, apalagi yang digaung-gaungkan sosmed yang selalu kita scroll itu. Itu aja sih, Bung, Kak. Itu aja, Iya, makasih. Berkati. Tuhan berkati. Makasih Niar berbaginya. Biarlah pembelajaran saat pagi hari ini bisa sama-sama kami sebagai yang sudah menikah juga bisa sama-sama mengerti, bisa sama-sama berbagi. Kita percaya kita semua eh, tidak ada yang sia-sia gitu ya kita dengar. Mungkin kita berpikir, ah saya mau udah menikah ngapain dengerin firman Tuhan kayak gini. Tapi ternyata kan enggak, kita bisa berbagi buat banyak orang. Terima kasih. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya Niar. Ya, baik, Kak. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Terima Di waktu kasih. ini kami semua sudah mendapatkan sesuatu yang baru Terima ya Bapak. kasih Tuhan. Bahwasanya Terima kasih-Mu kasih. tidak lepas dari setiap dari kami ya Bapak. Amin. Amin. Bagi teman-teman kami, bagi kami, diri kami Ya sendiri, Tuhan. Tuhan Yesus yang masih lajang. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang Terima berempati, Allah kasih. yang mengenal dalamnya hati kami, yang Terima mengenal kasih struggle Tuhan. kami, ya Bapa. Kami berterima kasih karena cintamu yang Kasih. tak terbatas dalam segala sepian, Amin. kesunyian, ya Tuhan Yesus, dalam segala pergumulan yang kami tidak bahkan mengerti ya Bapa, Engkau hadir di Ya sana. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang tolong Terima kami kasih. untuk dalam waktu-waktu kami ya Tuhan Yesus, dalam
generasi-generasi muda Tuhan, selama kami masih single, kami bisa melakukan yang terbaik, yaitu mau mendengar ya Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu, kami mau mengenal firman-Mu, kami mau berlari-lari Tuhan Yesus mendapatkan sukacita yang abadi daripada-Mu Bapa. Kami mau terus ingat ya Tuhan, bahwasannya eh, kebutuhan kami yang sesungguhnya adalah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau adalah air yang mengalir, yang mampu memulihkan kami, yang mampu memberikan kami kesegaran dalam segala dahaga kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang tolong mereka yang beban berat, mereka yang hancur ya Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong kami boleh juga berempati, mengenal ya Tuhan hati sesama kami. Tuhan juga tolong kami Tuhan Yesus untuk lebih berhikmat ya Bapa untuk mengenal jalan-Mu. Sehingga kami pun yang masih single ya Tuhan boleh memilih Tuhan untuk melangkah ya Tuhan sesuai dengan perkenanan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk juga setiap gereja ya Bapa, untuk setiap eh, persekutuan doa Tuhan Yesus agar supaya jadi berkat ya Tuhan Yesus, saudara seiman, untuk para mentor-mentor kami, untuk boleh Tuhan menjadi berkat ya Bapa bagi generasi-generasi yang lebih muda ya Tuhan Yesus. Kami sama-sama boleh bangun, kami sama-sama boleh mengasihi, sama-sama juga ya Tuhan Yesus memberikan eh, pemulihan ya Tuhan dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini, Tuhan yang tolong, Tuhan Yesus agar supaya firman tidak hanya ada di telinga kami, boleh terdengar Tuhan Yesus melalui YouTube, melalui sharing kami ya Tuhan Yesus kepada kami. Memberkati Bu Semi, Kak Rini dalam setiap pelayanan, kekuatan yang Terima daripadamu, kasih, padamu, pencukupan yang daripadamu, terima kasih kau aku berkati boleh ya menjadi Tuhan. bagian dari mereka. Mereka terus teguh Tuhan dalam melayani Engkau. Gak Yesus. patah semangat ya Tuhan Yesus. Segala hal yang membuat mereka takut, membuat mereka ragu, Amin. patah hancur Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi oleh karena kebenaran-Mu, oleh kasih-Mu, mereka boleh terus dikuatkan dan dipulihkan ya Bapak. Yesus. Terima Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. kasih. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami sudah menerima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.